Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallim. Bi rahmatillah, bi khalqillah, bi ma'fillah. Alhamdulillah para perindu-perindu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saja berada. Para cahaya-cahaya sholawat yang menebar keberkahan sholawat. Ya, tidak lupa selalu kita awali dengan doa terbaik buat guru-guru kita tercinta. Bu Yaya dan keluarga, juga para habaib, para kiai. Mudah-mudahan Allah terus jaga, Allah terus berikan keistiqomahan, dan Allah terus berikan kenikmatan dalam membimbing kita selaku umatnya nih. Dan mudah-mudahan selaku murid-muridnya. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam gerbong-gerbong dakwahnya. Dan mudah-mudahan semua yang mendengarkan acara ini, yang menyimak acara ini, Allah berikan terus kekuatan, kenikmatan untuk bisa terus dekat dengan kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini malam istimewa teman-teman semua, ya, kebetulan bertepatan dengan malam tahun baru Islam. Dan kami mengambil tema tak terdengar di antara miliaran umat. Ini sebenarnya jadi muhasabah buat kami pribadi, dan mudah-mudahan ini jadi muhasabah buat para pendengar dan para pemirsa semua di mana saja berada. Ya. Tausiah hebat dari Habib Quraish Baharun tadi silakan diulang-ulang terus, agar kita nggak lupa diri teman-teman. Agar kita nggak hilang arah mau kemana kita sebenarnya. Ya. Karena setannya juga kerja keras teman-teman. Bayangkan ya, tadi diulang-ulang tuh bagaimana miliaran umat nanti, miliaran manusia nanti berkumpul. Ya. Rasulullah ada di ujung sana. Ya, mungkin Rasulullah ada di Aceh, kita ada di Papua kali. Saking udah banyaknya manusia berkumpul. Rasulullah dengar kita nggak tuh? Kita manggil-manggil, ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Dengar, lihat nggak tuh di antara segitu banyak ya. Nah, kerjanya setan teman-teman semua membuat ini tampak biasa aja, ya. Tampak biasa aja, kita nggak peduli, kita itu mah nantilah. Itu kerjanya setan. Dan orang-orang terpilih, orang-orang yang tahu bahwa keadaan itu nanti akan kita alami, dia akan mempersiapkan bekal terbaiknya teman-teman semua. Kenapa? Karena Rasulullah pun sudah siapkan cara, sarana, bagaimana kita bukan hanya didengar, mudah-mudahan kita dijemput oleh Rasulullah. Terlihat sinar yang spesial, terlihat sosok-sosok hebat, di mana mereka yang seperti yang dijanjikan Rasulullah, yang dipanggil oleh Rasulullah, bahwa mereka kelak yang dekat denganku. Orang yang paling banyak sholawatnya. Ini yang setan coba tutupi teman-teman. Agar kondisi tadi yang menakutkan, kondisi yang nanti itu hiruk pikuk teman-teman semua, itu bukan kondisi yang biasa. Guru kami menggambarkan itu tempat yang paling orang malah masukkan saya ke neraka saking udah nggak tahannya di padang mahsyar nanti itu. Ya, padahal pada neraka lebih hebat lagi siksaannya. Tapi orang udah nggak sanggup dengan kondisi matahari begitu dekat, dengan kondisi yang sebegitu udah putus asa banyak orang. Ternyata ada sebuah harapan hebat di mana lisan baginda Rasulullah menjanjikan kepada kita, orang yang dekat denganku kelak adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Ayo dengerin ini dengan iman teman-teman. Ayo dengerin ini bahwa ini sebuah janji yang akan kita perjuangkan sekarang. Karena nanti kondisi itu akan kita alami semua. Anak kita akan alami semua. Pasangan hidup kita akan alami semua. Orang tua kita akan alami semua. Orang-orang kita cintai alami semua. Dan kita niatkan perjuangan itu bukan hanya untuk kita, juga perjuangan itu juga. Perjuangan kita ini juga untuk orang-orang kita cintai. Di tengah miliaran umat ternyata Rasulullah deketin kita, manggil nama kita. Hingga ada sebuah kitab menanya, kok Rasulullah, kenapa Rasulullah tahu nama kita? Karena seringnya kita memanggil-manggil namanya. Karena seringnya kita bersolawat, hingga Rasulullah begitu mengenal kita. Ya. Dan hebatnya teman-teman semua, kita bukan hanya ngumpulin solawat dari lisan kita. Itu saja sudah hebat. Ya. 1 dihargai 10 rahmat, 1 dihargai 10 ampunan, itu saja sudah hebat. Ternyata kita lagi berjuang dengan hebat, bukan hanya dari lisan kita. Mudah-mudahan acara ini menginspirasi, acara ini yang terus kita ulang-ulang malam Jumat, hanya satu ini yang ingin kita ingatkan. Kita akan dapatkan jutaan sholawat dari orang-orang kita ajak, teman-teman. Ya. Kita akan lawan perjuangan setan yang membuat ini tampak biasa aja. Kita akan lawan perjuangan setan yang membuat ini mungkin tidak menarik. Tidak seperti ibadah yang lainnya mungkin. Karena setan tahu orang yang bersalawat dekat musuhnya, dekat Rasulullah. Setan sangat tahu orang yang bersalawat dapat 10 rahmat Allah. Dan setan sangat hafal tempat terhebat, tempat terindah itu sebelah Rasulullah. Makanya setan akan upaya hebat bagaimana kita nggak peduli nanti di padang mahsyar mau dekat Rasulullah kayak mau nggak kenal Rasulullah kayak nggak peduli.
Dan setan akan membuat kita pun nggak peduli bahwa kondisi itu kita butuh Rasulullah. Mumpung masih ada waktu teman-teman. Apalagi Allah kasih kesempatan kita ada di 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan ini husnudzon kita semua. Rasulullah pengen kita lebih hebat lagi jaga sholawatnya. Dan lebih hebat lagi mengajak umat di luar sana untuk banyak sholawatnya. Ya. Ini bukan perkara sederhana teman-teman semua. Ya. Kita juga sering dengar dari Abu Muhyiddin bahwa semua amal diperiksa dengan sangat ketat dari langit satu sama itu. Semua amal. Ya, bukan berarti kita nggak beramal. Kadang-kadang inilah orang suka membetul-betulkan sholawat. Seolah-olah kayak orang sholawatan tuh nggak sholat. Seolah-olah kayak orang sholawat tuh nggak tahajud. Justru orang yang sholawat insya Allah lebih hebat ibadah yang lainnya. Dan kita ingin sholawat ini menjadi andalan ibadah kita. Karena ini ibadah yang pasti diterima. Ibadah yang membuat dekat Rasulullah. Dan kita akan gunakan di waktu-waktu yang tidak mungkin bernilai. Itulah perjuangan Camp Salawat teman-teman. Bukan kita gantikan istighfar kita, bukan gantikan la ilaha illallah kita, bukan. Itu tetap kita jaga, tapi ada waktu-waktu yang tidak bernilai, waktu nunggu, waktu duduk, waktu macet, kita akan jadikan itu menjadi ribuan sholawat-sholawat kita, dan kelak buahnya, saat hari yang menakutkan itu, miliaran umat berkumpul itu, ternyata kita akan cium wangi indah, wangi yang tidak pernah kita temukan selama di dunia. Itulah wangi kekasih kita baginda Rasulullah yang mendekati kita. Kita lihat cahaya sinar yang rupawan, yang ganteng, yang hebat, yang betul-betul memikat hati. Dan itu tidak pernah kita bayangkan. Nyamperin kita, deketin kita. Berkah dari sholawat yang kita kumpulkan sekarang teman-teman. Baik dari lisan kita, baik di lisan-lisan dari orang yang kita perjuangkan. Ya. Dan kami selalu, ini teman-teman, selalu pengen, ini tuh bukan hanya untuk kita teman-teman. Ayo jaga keluarga kita. Ayo jaga orang yang kita cintai, karena mereka pun butuh amaliyah ini. Karena mereka pun akan kumpul dengan miliaran orang nanti di padang mahsyar. Mereka pun akan merasakan matahari yang begitu panasnya dekat dia. Dan mereka pun akan mengalami tempat yang sangat buat stres. Dengan kadang digambarkan juga sampai keringatnya menenggelamkan diahnya. Sampai kondisi yang begitu buat orang putus asa. Ternyata ada harapan hebat. Rasulullah memanggil kita. Orang yang dekat dengan beliau adalah orang yang banyak sholawatnya. Dan ini akan terus kita ulang-ulang. Ini yang terus kita suarakan. Bahwa kita butuh amaliyah hebat, amaliyah sholawat ini. Ya. Semoga acara cahaya sholawat yang sederhana ini, sangat sederhana. Karena kita terus ulang-ulang mungkin materinya ini. Tapi satu hal yang ingin kami sampaikan teman-teman. Jaga amaliyah hebat ini hingga akhir hayat. Jaga ibadah hebat ini menjadi ladang perjuangan kita. Ya. Ada sebuah kisah hebat kemarin, sahabat kami, seorang pejuang hebat dari Bandung, ya Kang Ajam. Ya, beliau perjalanan panjang, tiba-tiba kecelakaan. Tidak sadarkan diri 7 hari, dan sangat luar biasanya, beliau tidak pernah lepas dari tasbihnya teman-teman. Ya. Dan tasbih itu dalam kondisi itu tasbih masih utuh di jarinya. Dan satu hal yang kita lihat, senyum manis saat beliau meninggal. Beliau koma setelah itu 7 hari baru meninggal kemarin. Dan kami lihat senyum yang lebih hebat dari wajahnya. Ya. Bahkan keluarganya sampai bangga sekali begitu melihat kepergian beliau, seorang pejuang sholawat, seorang tidak pernah lepas sholawat. Ya, di motor di mana dia sholawat, dan lihat buahnya. Kami husnudzon, wadah indah Rasulullah yang menemuinya saat di sakaratul maut. Sekarang, ini pun akan jadi pertanyaan kita. Apa yang kita lakukan saat di ujung umur kita? Apa yang lagi kita ingat, apa yang lagi kita baca saat di ujung umur kita? Mudah-mudahan, buah dari perjuangan kita sekarang, buah dari apa yang kita lakukan terus detik demi detik, waktu demi waktu, membuat baginda Rasulullah menemani sakaratul maut kita. Membuat Rasulullah terus mengajari talqin kita. Hingga kita terus berdampingan Rasulullah dari mulai kubur, padang mahsyar, telaga kausar, titian sirot, hingga kita bersanding dengan Rasulullah di surga-surganya Rasulullah bersama orang-orang kita cintai. Semoga acara cahaya sholawat ini terus menginspirasi kita. Semoga Allah jaga semuanya, semoga Allah mudahkan semuanya, dan semoga Allah jaga semuanya teman-teman. Karena setannya demi Allah, setan pun akan berjuang memisahkan kita dari perjuangan mulia ini. Hingga target setan memisahkan kita dari mulia amaliyah sholawat ini. Semoga Allah mudahkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.